Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Eka Mutiara dengan NIM akhir 326. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis ujian tengah semester mata kuliah Bisnis Digital dengan judul Analisis Transformasi Model Bisnis Digital pada DBS Bank dari bank konvensional menuju perusahaan berbasis teknologi. Latar belakang dari studi kasus ini adalah perkembangan teknologi digital yang sangat pesat, sehingga membawa perubahan besar pada berbagai sektor bisnis, khususnya industri perbankan. Di era sekarang, pelanggan lebih menginginkan layanan yang cepat, praktis, aman, dan bisa diakses kapan saja melalui smartphone tanpa harus datang ke kantor cabang. Hal inilah yang mendorong DBS Bank untuk melakukan transformasi digital agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta mampu bersaing dengan bank lain maupun perusahaan fintech yang terus berkembang. Yang pertama ada transformasi model bisnis. DBS Bank melakukan perubahan besar dari bank tradisional menjadi perusahaan berbasis teknologi. Jika sebelumnya layanan perbankan lebih berfokus pada kantor cabang, proses manual, dan sistem yang cenderung kaku, saat ini DBS menjadikan teknologi sebagai inti dari model bisnisnya. DBS membangun 33 platform digital yang terintegrasi dan memanfaatkan teknologi seperti AI, cloud computing, automation, dan microservice. Selain itu, orientasi bisnis juga berubah dari yang sebelumnya berpusat pada produk menjadi lebih berpusat pada pelanggan atau customer oriented, sehingga layanan dibuat lebih sesuai dengan kebutuhan nasabah. Lalu yang selanjutnya terdapat faktor yang mendorong DBS melakukan transformasi digital. Faktor pertama adalah perkembangan teknologi digital yang sangat cepat, seperti artificial intelligence, cloud computing, big data, dan automation yang telah mengubah cara perusahaan menjalankan bisnisnya. Faktor kedua adalah perubahan kebutuhan dan perilaku pelanggan. Saat ini, pelanggan lebih menyukai layanan yang cepat, praktis, dan dapat diakses kapan saja melalui smartphone. Faktor ketiga adalah persaingan bisnis yang semakin ketat, baik dengan bank konvensional lainnya maupun perusahaan fintech dan startup digital. Selain itu, faktor yang sangat penting adalah visi kepemimpinan dari CEO DBS, yaitu Piyush Gupta, yang ingin menjadikan DBS sebagai perusahaan teknologi di bidang perbankan. Lalu yang selanjutnya ada evaluasi strategi digital DBS. Strategi digital yang diterapkan DBS terdiri dari beberapa hal utama. Yang pertama adalah platform-based operating model, yaitu model operasional berbasis platform yang memudahkan integrasi antara bisnis dan teknologi. Kedua, penggunaan AI dan data analitik untuk meningkatkan efisiensi, menganalisis kebutuhan pelanggan, serta membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Lalu yang ketiga ada DBS juga melakukan transformasi budaya organisasi dengan menerapkan pola berpikir startup yang lebih inovatif, adaptif, dan berani mengambil risiko. Dampak dari strategi digital ini sangat signifikan terhadap kinerja perusahaan. Salah satu buktinya adalah ROE pelanggan digital mencapai 39%, yang lebih tinggi dibandingkan pelanggan tradisional. Selain itu, biaya layanan digital juga 50% lebih rendah, sehingga meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Penggunaan AI juga memberikan tambahan pendapatan sekitar $150 juta yang menunjukkan bahwa teknologi digital memberikan kontribusi nyata terhadap profitabilitas DBS. Dalam meningkatkan pengalaman pelanggan, DBS menerapkan pendekatan customer journey, UI, dan UX. DBS memetakan seluruh perjalanan pelanggan, mulai dari pembukaan rekening,
transfer pembayaran, hingga layanan ATM dan mobile banking. Dari sisi UI, tampilan aplikasi dibuat sederhana, modern, dan mudah digunakan oleh semua kalangan. Sedangkan dari sisi UX, fokus utama adalah kenyamanan, keamanan, serta kecepatan layanan agar pelanggan merasa puas dan loyal terhadap DBS. Selanjutnya, DBS juga mengintegrasikan konsep financial technology atau fintech dalam seluruh operasionalnya. Hal ini terlihat dari penggunaan layanan seperti mobile banking, pembayaran digital, chatbot berbasis AI, serta analisis data pelanggan untuk memberikan layanan yang lebih cepat dan efisien. Dengan adanya fintech, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi seperti transfer, pembayaran, cek saldo, dan layanan lainnya secara online tanpa harus datang ke bank. Selain memberikan kemudahan bagi pelanggan, integrasi fintech juga membantu DBS meningkatkan efisiensi operasional serta keamanan transaksi digital. Sebagai kesimpulan, DBS Bank berhasil melakukan transformasi digital secara menyeluruh dari bank tradisional menjadi perusahaan berbasis teknologi. Transformasi ini didukung oleh penggunaan AI, platform digital, fintech, serta fokus pada pengalaman pelanggan melalui pendekatan UI dan UX. Hasilnya, DBS mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat daya saing perusahaan, serta meningkatkan kinerja keuangan secara signifikan. Studi kasus ini menunjukkan bahwa transformasi digital merupakan langkah yang sangat penting bagi perusahaan agar tetap bertahan dan berkembang di era bisnis sekarang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.